Di ujung barat Nusantara, lahirlah sebuah kerajaan yang menjadi gerbang pertama Islam di Indonesia, Samudera Pasai. Bukan sekadar pusat perdagangan, tapi juga mercusuar ilmu dan dakwah Islam. Di bawah kepemimpinan Sultan Malik As-Saleh, Pasai berkembang pesat, namun kejayaannya tak berlangsung lama. Dari selatan, Majapahit mengintai, dari barat, Portugis datang membawa ancaman. Perang, pengkhianatan, dan perebutan kekuasaan pun tak terhindarkan. Bagaimana kisah kerajaan Islam pertama ini berjuang menghadapi badai sejarah? Simak kisah epiknya sekarang. Jauh sebelum berdirinya Samudera Pasai, jejak Islam telah menyentuh tanah Sumatera. Penemuan makam seorang raja muslim yang wafat pada tahun 710 Masehi membuktikan bahwa Islam telah lebih dulu tiba di Nusantara sebelum era kerajaan besar. Pada abad ke-13, seorang pemimpin lokal bernama Meura Silu mengalami sebuah mimpi yang mengubah takdirnya. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya menjilat butiran emas, pertanda bahwa ia akan menjadi penguasa besar. Tak lama setelahnya, seorang ulama dari Arab datang ke tanahnya, mengajarkan Islam dan membimbingnya dalam keimanan. Meura Silu menerima Islam dengan sepenuh hati, lalu mengganti namanya menjadi Malik As-Saleh dan mendirikan Kesultanan Samudera Pasai pada 1267 Masehi. Dengan Islam sebagai dasar pemerintahannya, ia mulai membangun Pasai menjadi pusat keilmuan dan perdagangan yang berkembang pesat. Samudera Pasai berkembang pesat. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan Selat Malaka menjadikannya sebagai pusat aktivitas ekonomi yang ramai. Pedagang dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok berbondong-bondong datang untuk membeli lada, emas, rempah-rempah, dan barang-barang berharga lainnya. Selain menjadi pusat perdagangan, Pasai juga menjadi pusat keilmuan Islam. Sultan Malik As-Saleh mendirikan madrasah dan mengundang ulama dari berbagai negeri untuk mengajar di sana. Bahkan, koin emas pertama di Nusantara dicetak di Samudera Pasai, bertuliskan aksara Arab, menunjukkan betapa maju dan terorganisirnya ekonomi di kerajaan ini. Pada masa pemerintahan putranya, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, Islam semakin mengakar kuat di Samudera Pasai. Seorang musafir dari Maroko, Ibn Battuta, yang mengunjungi Pasai pada tahun 1345, mencatat bahwa penduduknya menganut mazhab Syafi'i, dan sultannya adalah seorang pemimpin yang saleh serta ramah terhadap para musafir. Namun, kejayaan Pasai mulai menarik perhatian kekuatan-kekuatan besar. Majapahit di selatan mulai melihatnya sebagai ancaman, sementara dari barat, Portugis mulai mengintai dengan penuh ambisi. Di puncak kejayaannya, Pasai harus menghadapi tantangan besar. Dari selatan, Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Jawa, menargetkan Pasai sebagai bagian dari Sumpah Palapa Gajah Mada. Tahun 1350, armada Majapahit menyerbu Pasai. Pertempuran berlangsung sengit di laut dan darat. Kapal-kapal perang Majapahit mengepung pelabuhan utama, sementara pasukan daratnya menyerbu benteng-benteng pertahanan. Namun, Pasai tidak mudah ditaklukkan. Dengan bantuan sekutu dari Perlak dan pedagang Muslim dari Gujarat, Pasai berhasil memukul mundur pasukan Majapahit. Perang ini melemahkan ekonomi dan pertahanan Pasai, tetapi mereka tetap bertahan untuk sementara. Namun, ancaman terbesar justru datang dari barat, dari kekuatan asing yang jauh lebih kejam dan tanpa belas kasihan, Portugis. Setelah bertahun-tahun bertahan dari berbagai ancaman, Samudera Pasai kembali harus menghadapi perang besar. Kali ini, musuhnya adalah negeri Nakur, sebuah kerajaan kecil di Aceh yang mencoba menantang kekuasaan Pasai. Di medan perang, Sultan Zainal Abidin bertempur dengan gagah berani, memimpin pasukan Pasai dalam pertempuran sengit di tepi laut. Namun, takdir berkata lain. Di tengah desingan panah dan denting pedang, Sultan Zainal Abidin terbunuh dalam pertempuran. Kabar kematiannya mengguncang seluruh Pasai. Di istana, Permaisuri Pasai yang sedang berduka membuat sebuah janji besar. Barang siapa yang berani berjuang membalas kematian suamiku,
dia akan kunikahi dan menjadi penguasa Pasai. Tidak ada bangsawan atau panglima yang langsung maju. Namun, dari tengah kerumunan, seorang nelayan sederhana dengan tekad membara tampil ke depan. Dengan penuh keberanian, ia memimpin pasukan Pasai untuk menyerang balik negeri Nakur. Pertempuran berlangsung sengit, tetapi nelayan itu berhasil memenangkan perang. Ia pun diangkat menjadi Sultan Pasai pada tahun 1412, menggantikan Zainal Abidin. Sebuah kisah epik tentang bagaimana seorang rakyat biasa bisa menjadi raja, mengubah sejarah samudera Pasai selamanya. Meskipun kemenangan telah diraih, kedamaian tidak bertahan lama. Putra Zainal Abidin, yang merasa berhak atas tahta, menaruh dendam terhadap sang nelayan. Bagaimana mungkin seorang rakyat biasa bisa merebut posisi yang seharusnya menjadi miliknya? Dendamnya pun berubah menjadi rencana gelap. Dalam kesunyian malam, ia mengirim orang-orang kepercayaannya untuk membunuh sang nelayan. Dan akhirnya, penguasa baru Pasai itu tewas di tangan sang pangeran. Dengan langkah mantap, putra Zainal Abidin naik ke tahta yang memang sudah menjadi haknya sejak awal. Namun, ambisi kekuasaan ini membawa dampak besar. Hubungan Pasai dengan dunia luar mulai terganggu, terutama dengan Tiongkok. Beberapa tahun sebelumnya, Raja Iskandar, salah satu anak Raja Pasai, telah dibawa oleh Laksamana Cheng Ho ke Tiongkok. Sesampainya di sana, ia terbunuh. Kejadian ini memperburuk hubungan Pasai dan Tiongkok. Sejak saat itu, nama Pasai mulai jarang terdengar di catatan Tiongkok. Kunjungan terakhir dari Pasai ke Tiongkok tercatat pada tahun 1434, menandakan semakin melemahnya posisi kerajaan ini dalam jaringan diplomasi dunia. Sementara itu, sebuah kekuatan baru mulai muncul di perairan Selat Malaka, Kesultanan Malaka. Pelabuhan Pasai mulai sepi, kapal-kapal lebih banyak berlabuh di Malaka. Kejayaan samudera Pasai yang pernah bersinar mulai meredup. Namun, ancaman sesungguhnya belum datang. Dari barat, kapal-kapal besar mulai mendekat. Pada awal abad ke-16, ancaman baru datang dari arah barat. Portugis, yang baru saja menaklukkan Malaka pada tahun 1511, kini mengincar samudera Pasai. Pada tahun 1521, armada Portugis datang dengan persenjataan yang jauh lebih canggih. Benteng-benteng Pasai dihujani meriam, kapal-kapal dagang dibakar, dan pasukan Portugis menyerbu ke daratan. Samudera Pasai yang pernah berjaya selama lebih dari 2 abad akhirnya runtuh di bawah serangan brutal Portugis. Pasai telah jatuh. Benteng yang dahulu kokoh kini tinggal puing-puing. Para ulama, saudagar, dan prajurit yang selamat tak punya pilihan selain melarikan diri. Mereka membawa ilmu, harapan, dan keyakinan bahwa kejayaan Islam di Nusantara belum berakhir. Di antara mereka ada seorang lelaki yang kelak akan mengubah sejarah Jawa. Ada seorang pria bernama Falatehan, yang juga dikenal sebagai Fatahillah atau Syarif Hidayatullah. Dengan hati yang penuh luka dan dendam terhadap penjajah, ia berlayar ke Demak, satu-satunya kerajaan Islam yang masih kuat di tanah Jawa. Di Demak, Falatehan menemukan sekutu baru. Sultan Trenggana, penguasa Demak, menyadari ancaman yang semakin dekat. Portugis bukan hanya menghancurkan Pasai, mereka kini mulai menanamkan pengaruhnya di tanah Jawa. Hanya ada satu jalan, perlawanan. Falatehan bersumpah, tanah ini tak akan jatuh ke tangan penjajah lagi. Di sana, ia menjadi seorang panglima perang yang disegani. Dengan kepemimpinan dan strategi yang hebat, ia mengalahkan kerajaan Galuh dan Pajajaran, 2 kerajaan Hindu yang masih bertahan di tanah Jawa. Namun, misi besarnya baru dimulai. Pada 22 Juni 1527, ia memimpin pasukan gabungan Demak dan Cirebon untuk merebut Sunda Kelapa dari Portugis. Dalam pertempuran yang dahsyat, pasukan Islam akhirnya menang, mengusir Portugis dari tanah Jawa. Kota yang mereka rebut kemudian diberi nama Jayakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Nama ini kelak berubah menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia saat ini. Meskipun samudera Pasai runtuh,
warisannya tetap hidup. Dari pusat perdagangan menjadi pusat penyebaran Islam, dari kerajaan pertama yang mencetak mata uang emas, hingga melahirkan para pejuang besar seperti Fathahillah, Pasai telah meninggalkan jejak sejarah yang mendalam. Di masa kini, makam para Sultan Pasai masih berdiri di Aceh, menjadi saksi bisu kejayaan yang pernah ada. Samudera Pasai mungkin telah hilang, tetapi jejaknya tetap mengalir dalam darah Nusantara, dalam Islam yang berkembang pesat di tanah Melayu, dan dalam semangat perjuangan yang tidak pernah padam. Inilah kisah epik tentang Samudera Pasai, mercusuar Islam pertama di Nusantara. Sebuah kisah tentang kejayaan, pengkhianatan, perang, dan warisan yang tetap hidup hingga hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita sejarah epik lainnya.